Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Herlina. Di dalam materi video kali ini saya akan membahas terkait model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah, yakni siswa itu sebagai subjek aktif. Nah, di sini guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Di dalam video kali ini saya akan mengambil materi terkait pernikahan dalam Islam untuk fase E atau kelas 11 ya di SMA. Nah, di sini terkait materi pernikahan dalam Islam itu ada capaian pembelajarannya ya. Di dalam capaian pembelajaran itu berarti peserta didik itu ada suatu target tujuan dalam konsep segi kognitif. Peserta didik dapat memahami konsep pernikahan dalam Islam. Lalu peserta didik juga capaian pembelajarannya yaitu bisa menganalisis hukum pernikahan, lalu menjelaskan terkait rukun iman, lalu meneladani prinsip dan hikmah pernikahan. Oke. Jadi dalam capaian itu ada targetnya gitu ya di suatu materi. Jadi untuk apa sih materi pernikahan dalam Islam itu? Nah, kita sebagai guru harus merancang dulu capaian targetnya gitu. Supaya secara runut berjalan dengan langsung lancar gitu ya. Sesuai arah dan tujuannya. Nah, di sini kita membahas terkait sintak pembelajaran. Yang pertama ada orientasi pembelajaran. Orientasi itu berarti memotivasi kepada peserta didik atau menjelaskan tujuan materi kali ini tuh kita akan membahas apa sih ke peserta didik ya. Jadi jangan kita langsung masuk ke kelas langsung memberikan materi aja. Jadi kan peserta didik akan bingung ya. Ya, yang pertama orientasi pembelajaran tuh kita berikan dulu pemantik pertanyaan biar penasaran mengapa di Indonesia itu banyaknya perceraian gitu. Nah, mungkin peserta didik akan berpikir kritis ya di dalam pertanyaan tersebut. Lalu gimana sih hak dan kewajiban suami dan istri di dalam Islam? Nah, membuat si peserta didik itu lebih bertanya-tanya dan ingin menggali informasi lebih dalam ya. Yang keduanya, sintak pembelajaran kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik ya, bisa berkelompok. Jika siswa ada 25 orang, berarti kita bagi 5 saja. Jadi 5 kelompok dan mengasihkan materi pernikahan tersebut ya. Yang kelompok pertama bisa diberikan materi terkait hukum Islam. Untuk kelompok kedua materi rukun nikah ya, rukun nikah. Yang ketiga hak dan kewajiban istri atau suami, dan keempat pernikahan beda agama. Bagi kelompok kelima bisa membahas terkait dalil atau hadis tentang pernikahan. Jadi peserta didik itu menggali gitu informasi yang sudah diberikan materinya oleh guru. Lalu sintak ketiga ya, sintak ketiga itu guru membimbing menjadi fasilitator atau mentor. Jadi tidak hanya guru itu duduk di depan murid. Jadi guru juga bisa memonitoring kelangsungan pembelajaran di kelas, apakah ada kesulitan atau bagaimana. Jadi guru sebagai fasilitatornya, tetapi murid tetap menjadi objek sebagai student center ya, berpusat kepada peserta didik. Yang kelima berarti guru itu dapat menghasilkan gitu ya hasil karya peserta didiknya, contohnya pembuatan PPT atau artikel, video pendek. Jadi ditampilkan gitu sih hasil karya peserta didik yang sudah diterapkan selama pembelajaran PBL dimulai. Nah, yang kelima adalah evaluasi atau proses pemecahan masalah. Jadi jika ada si peserta didik yang sudah menyelesaikan tugas presentasinya, sebagai guru itu sebagai pelengkap
pelengkap materi ya, jika ada materi yang kurang sesuai disampaikan oleh peserta didik. Nah, guru lah yang meluruskan atau membenarkan materi tersebut. Nah, di dalam sintak ini berarti ada 5 ya sintaknya itu. Orientasi, mengorganisasikan, terus menjadi membimbing atau menjadi mementor peserta didik, monitoring lah istilahnya mah. Lalu menampilkan hasil karya peserta didik, lalu evaluasi terhadap pembelajarannya gitu ya. Lalu dalam model PBL ini bisa diterapkan metodenya. Kalau metode pembelajarannya itu tidak hanya berpusat peserta didik saja gitu. Jadi bisa berkelompok seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa juga individu ya. Jadi itu tergantung kreativitas seorang guru gitu. Baik, kesimpulan dari video kali ini khususnya bagi calon tenaga didik atau guru, kita itu harus lebih kreatif ya, karena di era ke-21 ini tantangan dan teknologi semakin cepat, jadi dalam metode maupun model pembelajaran juga kita harus menyesuaikan. Jadi jangan sampai kita tuh menyampaikan pembelajaran dengan model pembelajaran seperti zaman terdahulu. Jadi semakin aktif atau kreatif guru itu semakin disenangi oleh peserta didiknya. Jika kita hanya mengandalkan satu metode atau model, mungkin peserta didik juga akan bosan atau kurang minat untuk belajar. Sekian dari materi kali ini, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.